Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodus, akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Roni selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah itu adalah hukum yang mengacu pada kepemerintahan, khususnya daerah, baik daerah yang ada di Jakarta, baik daerah yang ada di Pamekasan ataupun yang lainnya. Mungkin yang kita pahami ataupun mungkin yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh DPR, yang diterapkan oleh DPRD, itu mungkin sudah dianalisa baik atau buruknya ketentuan-ketentuan tersebut. Artinya, kalau pemerintah ingin mengajukan ataupun ingin menerapkan kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan untuk masyarakat, maka perlu dianalisa terlebih dahulu, baik atau enggak aturan-aturan tersebut untuk masyarakat. Jadi yang lebih diutamakan untuk menerapkan kebijakan itu adalah baik terhadap masyarakat atau tidak. Kalau emang baik terhadap masyarakat, maka lakukan, tidak apa-apa. Sebaliknya, kalau baik cuma ke pemerintahan, tidak baik terhadap masyarakat, maka itu perlu dianalisa, maka perlu itu jangan diterapkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa visi misi yang akan diterapkan oleh calon, oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan, itu seakan-akan baik terhadap masyarakat. Namun pada kenyataannya ataupun ketika dia sudah terpilih, sudah menjadi perwakilan dari rakyat, maka seakan-akan terbengkalai. Hal semacam ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kadang-kala pula seperti halnya yang sering terjadi di Jakarta, yang mana ada yang mengatakan bahwasanya banjir itu tidak akan pernah terrealisasi ataupun tidak akan pernah. Artinya banjir itu akan selalu hadir ataupun akan selalu ada jikalau masyarakatnya belum menuruti aturan-aturan yang ada. Seperti halnya membuang sampah sembarangan. Itulah bentuk hal yang mana visi dan misi untuk mengatasi banjir itu tidak akan terlaksana jika masyarakat belum mempunyai timbal balik yang harus diterapkan. Jadi kedua-duanya, antara pemerintah dan juga masyarakat, itu harus benar-benar terrealisasi, harus benar-benar kerjasama. Jika mau memperbaiki jembatan ataupun mau menanggulangi yang namanya banjir, maka harus kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Tentu kalau dua-duanya sudah bekerja sama, maka banjir yang sekarang ini masih marak-maraknya, insya Allah akan terrealisasi, tidak akan banjir lagi. Maka
kita pahami ataupun kita sadari sebagai masyarakat, kalau kita mau lingkungan ataupun kepemerintahan baik, maka kita mulai dari diri sendiri. Bukan cuma untuk masyarakat, tetapi untuk pemerintahan juga. Yang mana kalau pemerintah punya kebijakan, maka analisis terlebih dahulu. Baik atau enggak pemerintahan tersebut, aturan-aturan tersebut baik atau enggak. Kalau emang baik, maka terapkan. Kalau emang tidak baik, maka jangan diterapkan. Karena tujuan awal dari pemerintah adalah bagaimana mempunyai masyarakat yang sejahtera. Itu intinya. Kalau tujuan-tujuan seperti itu sudah terlaksana, maka boleh dikatakan pemerintah ataupun pemerintah yang baik, boleh dikatakan seperti itu. Sebaliknya, jika masyarakat ataupun lingkungan masih biasa-biasa aja, artinya belum di atas rata-rata, maka jangan harap pemerintah itu menjadi pemerintah yang baik. Seperti itu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam pemerintah itu ada masyarakat, ada pemerintahan, dan juga ada kebijakan ataupun aturan-aturan. Nah, jika ketiga-tiganya sudah ada, maka boleh dikatakan yang namanya pemerintah ataupun kepemerintahan. Seperti itu. Karena tema yang saya ambil adalah pemerintah yang baik, maka pada dasarnya ketika mau dikatakan pemerintah yang baik, maka laksanakan apa yang benar-benar tugas-tugasnya. Kalau melenceng dari tugas-tugasnya, jangan dilaksanakan. Bisa dilaksanakan apabila emang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat pada lingkungan. Seperti itu. Suatu contoh, ketika pemerintah punya kebijakan dan kebijakan tersebut adalah menanggulangi yang namanya banjir, ketika banjir musim hujan hampir setiap hari banjir, maka hal seperti itu perlu dianalisa. Apakah kebijakan-kebijakan seperti itu belum terlaksana, ataukah ada orang-orang yang ingin kebijakan tersebut tidak terlaksana. Artinya masyarakat dan juga pemerintah itu benar-benar harus memperhatikan yang namanya banjir. Nah, kalau cuma salah satunya yang memerhatikan, artinya cuma pemerintah yang memerhatikan banjir tersebut, maka insya Allah tidak akan terlaksana. Suatu contoh, masyarakat membuang sampah sembarangan, masyarakat tidak melindungi, masyarakat tidak melihat sekitar ataupun tidak menjaga lingkungan, maka hal semacam itu walaupun kebijakan-kebijakan tersebut itu sangat baik, kalaupun timbal baliknya dari masyarakat itu tidak ada, maka tidak akan terlaksana. Makanya kalau emang mau dikatakan pemerintah yang baik, maka sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat. Apakah ketetapan ini akan dilaksanakan atau tidak? Nah, dan masyarakat itu punya perwakilan, yaitu DPR, baik DPRD seperti itu. Maka konsultasi pada mereka. Kalau emang sudah baik, maka laksanakan agar lingkungan yang ada di daerah ataupun masyarakat yang ada di daerah mengalami yang namanya kesempurnaan hidup ataupun hidup yang bahagia. Seperti itu. Nah, dalam konteks yang namanya kepemerintahan, yang sering marak-maraknya kadangkala pemerintah itu korupsi, kadangkala masyarakat itu mencuri, itu mungkin ada sebab-sebab terlebih dahulu. Namun kadangkala tidak perlu ditoleransi hal seperti itu. Kalau emang dia sudah yang namanya korupsi, maka tidak ada yang namanya yang namanya salah atau benarnya, tapi harus dibenarkan jika mereka
jika mereka orang-orang yang ada di dalam masyarakat, orang-orang yang mencuri, baik mencuri singkong ataupun mencuri jajanan, itu perlu dianalisa. Kenapa ada seperti itu? Kenapa ada pencurian seperti itu? Nah, maka perlu ada dianalisa. Karena yang sekarang ini pemerintah sudah mempunyai kebijakan. Kebijakan tersebut seperti halnya bantuan kemiskinan. Apakah orang yang mencuri itu sudah dapat bantuan? Maka itu perlu dianalisa. Takutnya orang yang sudah kaya ataupun orang yang di atas rata-rata itu malah yang dapat bantuan. Sebaliknya orang miskin itu tidak dapat. Maka itu yang perlu dianalisa oleh pemerintah. Seperti itu. Mungkin hanya seperti ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.